warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan sedikit membahas mengenai belajar mencintai Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan manusia, bahkan sebelum menciptakan alam semesta ini, terlebih dahulu Allah menciptakan roh-roh bakal calon manusia. Setelah Allah menciptakan roh-roh tersebut, kemudian Allah mengadakan beberapa perjanjian. Yang mana pada perkumpulan itu di alam arwah, dulu Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad berkata, Anna awaluman qala bala. Aku adalah orang pertama yang mengucapkan bala wa rabbina. Iya ya Allah, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kemudian mereka menjawab. Jadi yang pertama menjawab adalah Nabi Muhammad, lalu diikuti oleh manusia-manusia lain. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, dan tentunya imamnya keseluruhan umat manusia. Nah, hadirin rahimakumullah, ruh Nabi Muhammad pada saat itu ruhnya paling bercahaya. Nuron faqo kullan nur. Cahayanya roh Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang paling kuat, karena ianya tercipta dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu itu manusia yang paling terang adalah manusia yang dekat dengan Nabi Muhammad, dan manusia yang paling gelap adalah manusia yang paling jauh dengan Nabi Muhammad. Nah, perkumpulan itu hubungannya dengan perkumpulan kita di dunia. Kalau di dunia kita seneng, kita nyaman ngobrolin Nabi, nyaman mendengarkan pujian-pujian tentang Nabi, maka pada waktu itu roh kita ngadep kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkumpulan itu juga terkait dengan perkumpulan nanti kita di akhirat, yaitu di padang mahsyar. Hadirin rahimakumullah, di padang mahsyar itu nanti manusia yang paling beruntung adalah Nabi Muhammad. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada Nabi Muhammad dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yuhjiyallahun nabi. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Hari di mana semua orang ketakutan, hari di mana semua lutut lunglai, hari di mana semua orang panik. Terus siapa lagi ya Allah yang tidak akan engkau kecewakan? Para nabi-nabikah? Para wali-walikah? Allah pada hari itu tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad SAW bersama orang yang akan bersama Nabi. Yauma la yuhjiyallahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hadirin rahimakumullah, beriman saja tidak cukup. Kita harus punya perkumpulan yang membuat kita bersama Nabi. Kata Nabi, yang akan bersama Nabi adalah anama aman ahbabtu. Yang akan bersama Nabi yaitu orang yang mencintai Nabi. Jadi kalau waktu di dunia kita kumpul-kumpul karena Nabi, di dunia cinta tentang kalau dengar tentang Nabi, maka di akhirat kita tidak akan pernah menjadi orang yang akan dikecewakan Allah. Semoga kamu, kita semua salah satu orang yang akan menjadi walladzina amanu ma'ahu. Hadirin rahimakumullah, rasa cinta akan menyatukan dengan yang dia cintai.
Orang yang paling beruntung adalah orang yang cinta sama Nabi. Bagaimana denganmu teman-teman? Udah cinta belum sama Nabi? Jangan sampai kita kenalnya kelak di akhirat ketika Nabi Muhammad digiring, ketika Nabi Muhammad berjalan dengan anggunnya dan di belakang beliau banyak umatnya yang beruntung dan saat itu kamu tidak masuk pada rombongan tersebut. Mari belajar mencintai Nabi. Mari tanya hati kita, apakah kita sudah cinta kepada Nabi? Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rindukan Nabi sebisamu merindui seseorang. Hadirin rahimakumullah. Di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad adalah paling penting yang akan pegang kunci surga. Yang mengatakan, Miftahul Jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Dan beliau telah berkata bahwa setiap kamu mencintaiku, kamu akan bersama denganku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Semoga kita tidak termasuk di antara mereka-mereka yang banjir air mata, bahkan berubah darah sesudah air matanya kering, atau mereka menggigit tangannya karena menyesal tidak pernah menghubungkan diri dengan Nabi. Akan tetapi semoga kita termasuk di antara kelompok yang matanya diizinkan Allah memandang indah wajahnya, diizinkan Allah telinganya untuk mendengar indah suaranya, diizinkan Allah hidungnya untuk mencium wanginya, lisannya diizinkan Allah mengucapkan salam langsung di hadapannya, kakinya diizinkan Allah untuk melangkah di belakangnya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang akan bersama Nabi di akhirat nanti. Maka dari itu, marilah pupuk cinta, mari tanam rindu kepada Nabi dengan salah satunya perbanyak sholawat. Nabi Muhammad gak akan pilih kasih. Seperti apapun dirimu, siapapun kamu, punya masa lalu seburuk apapun dirimu, jika kamu penuh cinta padanya, cintamu diterima dan akan dibalas dengan kebersamaan dengannya. Jangan ragu, jangan bimbang, mendekatlah kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ungzur maqala wala tangzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, nigga, come out that thing, hold fast, I'm a dog, bitches on the line,